Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jamaah Al-Hikmah Kepulauan Riau. Alhamdulillah, dalam rangka pengukuhan pengurus daerah Jamaah Al-Hikmah Tanjung Pinang, pengurus wilayah Al-Hikmah Kepulauan Riau menggelar majelis zikir dan Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan silaturahmi di Kota Tanjung Pinang. Acara ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan antara pengurus daerah dan wilayah dalam menjalankan program-program keagamaan di Kepulauan Riau ke depannya. Ini insya Allah dalam rangka ke Tanjung Pinang untuk bersilaturahim dengan warga dan jamaah Tanjung Pinang, sekaligus kita memulai majelis secara resmi pertama di Tanjung Pinang dalam rangka pembentukan PD Al-Hikmah Tanjung Pinang. Ya, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk semakin menyebarkan syiar zikir dan syiar Al-Hikmah ini ke Kepulauan Riau. Nah, kita sekarang melengkapi untuk kepengurusannya di PD Tanjung Pinang. Rombongan berangkat dari Pelabuhan Punggur menuju Pelabuhan Tanjung Uban menggunakan speedboat. Namun, di tengah perjalanan, terjadi insiden kerusakan mesin yang mengharuskan pergantian kapal di laut. Lagi proses pemindahan karena mesinnya rusak satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini diwakili oleh rekan saya, senior saya, Bapak Kiai Haji Zaid, juga beserta kasih Haji, Pak Kiai Haji Zikriansah, juga ada tubuh ireng semua ini, tubuh ireng semua, juga semua Pak Kua, Pak Ketua PW, keluarga dalam, Bu Nyai, semuanya lah yang berbahagia. Al-Hikmah nggak boleh lama-lama ceramahnya, paling tinggi 7 menit, karena tadi berkahnya sudah ada. Saya hitung tinggal 2 menit lagi. Ya. Jadi gini, Pak Kemenak, Pak Yai Zikriansah. Dulu saya dengan almarhum Yai Nabahan, sama kayak sampean sekarang berpikir, ini mungkin nggak kami ngajak orang tahlil, kayak apalah kami ini. Jadi waktu itu Yai Nabahan almarhum bilang gini, kata guru kita, Hadratus Syama'al Asrari radhiyallahu, di Kepri ini Batam murid kita banyak, berapa tikar pun digelar penuh. Saya bilang begini, saya ini kan bukan wali kan, cuma wali-wali daya warahmatullahi kamar bersal gitu Pak Tarmizi, Pak Pengulu. Jadi digelarlah sebanyak-banyaknya tikar itu, dilalahnya dengan izin Allah, nggak muat. Semasa cari lagi Pak Tarmizi tikar lagi, gelar lagi nggak muat. Saya bilang yang datang siapa ini? Kayaknya malaikat berwajah Pak Taufik. Jadi itu pengalaman. Jadi, nah ini satu. Yang kedua, ini kan karena sifatnya motivasi bukan ceramah. Jadi Bapak Ibu, jadikanlah Al-Hikmah ini suatu bentuk penkhidmatan kita sehingga bisa menjadi lebih dimiliki seperti di Pulau Riau. Saya tanya, kalau kami sound system izin itu standarnya begini. Jadi Al-Hikmah nggak boleh bunyi kayak ambulan apalagi gitu. Itu memang gitu standarnya. Maka saya tahu kalau saya disuruh ceramah, make standar nggak? Kalau nggak saya pulang. SOP kayak kita Pak, SOP standar operasional prosedur. Gini dia Pak, gini. Saya tanya itu, udah tanya, kamu tuh siang malam terus bawa itu nggak capek ya, nggak penat ya? Enggak Pak Yai. Terus kenapa kamu kok bisa semangat? Saya kalau ketiduran sakit didatangan Romo Yai Ahmad Asrar radhiyallahu, lele bangun, zikir nunggu ya. Jadi jemaah Al-Hikmah itu ada tuh siluman-siluman yang ngatur sandal, yang ngatur semuanya berbagi-bagi tugas.
Ada yang ngatur umbul-umbul. Suluman-suluman saya tak tahu, kira sandal saya ada aja depan. Maksud saya gitu. Sama dulu kayak kita Gus Fikri, Pak Yai. Dulu kan kita kalau di Tebuireng kan suka cari-cari berkatnya minumannya Yai kan. Apalagi sandalnya hilang terus kita pakai. Iya, kalau beliau khusyuk, Bu, Pak Yai Kriansah, Pak Jahid. Kalau saya agak nakal sedikit, mangga seribas. Itu. Jadi banyaklah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Nah, sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, dengan dukungan Kemenak, Pak Kua, Penghulu, Penyuluh, PKMT, Permata bersatu padu. Sekarang Al-Khidmah itu menjadi miliknya Kota Batam, miliknya kecamatan, miliknya kelurahan, miliknya kecamatan. Jadi yang tanda tangan itu Pak Ketua, ya camat, Pak Ketua, Pak Kemenak. Jadi gitu. Jadi miliknya kita bersama, miliknya. Itulah yang diinginkan oleh almarhum Yai Nabahan, bahwa Al-Khidmah ini kita berkhidmah untuk provinsi Kepulauan Riau, untuk Tanjung Pinang dan Kota Batam. Itu yang pengalaman kami selama berdua beliau selama ini. Yang terakhir, tinggal 1 menit. Yang terakhir, saya memang sebanyaknya ikut organisasi, saya memang heran dengan yang Al-Khidmah ini. Heran. Akal saya tak masuk, otak saya tak masuk, semuanya nggak masuk. Ya. Karena begini, dulu almarhum Yai Nabahan bilang begini dengan mereka-mereka ini. Coba yang dari Batam mana? Nih. Dia bilang begini, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini baru ceramah saya ini, baru pembukaan. Bahaya kalau saya ceramah, ini bisa pecah mic. Biasanya di belakang itu kaget langsung. Biasanya ibu-ibu yang sering terkencing loh. Iya. Jadi ini yang dipegangnya, saya ingat kali itu. Istiqomah le. Nah, hujan, badai, petir, mereka datang. Saya tanya begini, kok kamu kayak orang gila? Enggak, Rasulullah menunggu. Itu motivasinya, itu satu. Maka selawatan itu, kalau tim mantap ini nggak datang, itu terjadi dia gelisah, resah, seolah ada kesalahan yang fatal dalam dirinya. Nanti kalau haul akbar, mereka ini puasa, berenang, berzikir, karena membaca itu dapat rasa. Maka Al-Khidmah harus sama rasanya. Kami ke Tanjung Pinang rasanya sama, ke Batam sama, Karimun sama, Natuna tak sama. Jadi masalah apa itu? Contoh begitu. Jadi semuanya sama, rasa sama, persaudaraan sama, semua sama, pemukul kompangnya sama. Makanya pemukul kompang itu sering saya kasih motivasi. Kamu pemuda-pemuda nanti masuk surga karena tanganmu itu yang bulekan. Bang. Jadi saksi di yaumil qiyamah. Amin. Untuk istiqomah. Jadi kata almarhum Yai Nabahan, kamu istiqomah le, malaikat akan turun le, memberikan rahmat untukmu. Apa? Dalam Riyadhus Shalihin bab zikir buka ya, Bu. Dalam bab Riyadhus Shalihin bab zikir. Pagi-pagi malaikat berkeliling, mencari orang berzikir. Ternyata ketemu di sini di masjid Syairillah. Ketemu Pak Yai Zaid, Pak Zikriansah, Pak Tarmizi, semuanya lah yang hadir sini. Kalau kami kan ketemu di kapal tadi macet, ganti. Mogok ganti mobil. Saya bilang ada masalah apa ini? Rupanya biasa lah itu, tantangan. Semakin besar tantangan, semakin besar pahalanya. Itu nggak seberapa Pak. Kalau saya mancing mau mati pun tidak ada masalah itu. Itu terlalu tak ada ombak, saya senyum aja. Tapi ibu-ibu sedih sekali saya lihat. Nah, jadi kalau dia sudah istiqomah, sudah tumakninah, berzikir, berselawat, berwasilah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Tolong yang duduk di sini
Semua hajatnya dilaporkan kepada Allah. Allah tanya, bukan Allah tak tahu, Allah tuh maha tahu. Cuma hadisnya begitu. Malaikat, tadi kau ke masjid syairillah, ngapain? Iya, saya lihat orang putih-putih membaca selawat, berdoa, minta ampunkan dosa, minta kekuatan lahir dan batin, cinta Rasulullah. Dia minta apa lagi? Minta surga ya Allah. Kata Allah, apa pernah dia lihat surga? Enggak pernah ya Allah. Bagaimana kalau aku lihatkan? Aku berikan ketenangan, tumakninah. Oh, zikir itu bisa gila itu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi yang diminta pertolongannya? Dia minta pertolongan jauhkan dari api neraka jahanam. Oke, apalagi? Agar orang tuanya diampunkan dosanya di lapangan kuburnya. Ditanya oleh Allah. Ini dialognya begitu. Bukan Allah tak tahu, Allah itu sangat tahu. Allahu a'lam, lebih tahu. Kalau seandainya aku nampakkan neraka jahanam, bagaimana? Jangan ya Allah. Kalau nampak neraka jahanam, pasti dia berzikir, enggak mau kerja. Seperti saya, Pak Kiai Zaid, Pak Zikriansa, Pak Pengulu, pasti tak mau kerja. Daripada bikin SOP ngaji aja lah. Ini banyak kali SOP sekarang, SKP, SOP lama-lama jadi sok muka kita. Aduh, pasti zikir. Karena kita nggak sanggup lihat neraka itu, nggak sanggup. Meleleh, curahkan sini tembaga panas, meleleh sampai ke sini. Jangankan tembaga, coba ambil api korek rokok tuh, cucuk sini kalau kuat. Mana yang ahli rokok? Ahli hisab. Apalagi dimasukkan timah panas, dicucuk sini, gak kuat ya Allah. Panasnya melebihi daripada 7 lapis langit dan bumi. Bahkan warnanya bukan lagi merah. Kalau paling di atasnya merah itu apa? Hijau, hitam. Menghitam itu lebih. Begitu masuk, hilang. Jangankan kumis kita, gigi kita rontok. Habis semuanya. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Kalau begitu kata Allah, ampunkan dosanya. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setibanya di Batam, Kiai Haji Muhammad Dirham, M.Sy menyampaikan pesan dari Hadratus Syaikh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu kepada jurnalis media Al-Hikmah Batam, sebagai penambahan atas apa yang telah disampaikan sebelumnya. Beliau mengutip pesan penting, luruskan niat, jujur dalam beramal, dan beradab yang terpuji. Pesan penuh makna dari Hadratus Syaikh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Media Al-Hikmah Batam melaporkan.